Oke, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan dari simbol grafik, movie clip, dan button. Oke, kita mulai saja. Buka Adobe Flash CS6-nya. Nah, di sini akan membuat Action Script 3, dokumen Action Script 3 dengan ukuran 1920 dikali 1080, 24 fps. Di sini saya akan membuat 3 buah objek. Yang pertama adalah di layer yang pertama saya beri nama movie clip. Yang kedua lingkaran, saya beri nama di layer baru ya, grafik. Dan layer baru lagi, yang ketiga itu button, persegi panjang saja. Oke, ini saya beri nama button. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, align dulu tapi jangan to stage. Oke, sip. Nah, di sini ini adalah movie clip, ini grafik, ini button. Nah, movie clip. Oke, untuk lebih memudahkan saya bikin layer baru dengan nama teks. Jadi tolong perhatikan, ini adalah perbedaan antara movie clip grafik dan button. Setiap akan membuat animasi, kita itu harus mengconvert to simbol agar nanti di library-nya lebih rapi. Nah, ketika kita melakukan convert to simbol, nanti ada 3 pilihan opsi. Mau convert to simbol movie clip, atau grafik, atau button. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaannya. Yang pertama ini, si kotak ini saya akan convert to simbol. Caranya bisa klik kanan, convert to simbol, atau bisa langsung klik objek, lalu F8. Nah, ini saya beri nama movie clip. Oke, movie clip. Nah, di sini tabnya itu ada movie clip, button, grafik. Yang pertama ini berarti saya beri jenis movie clip. Oke, movie clip. Registrasinya itu, kalau registrasi itu adalah titik di mana X-nya 0, Y-nya 0. Kalau registrasinya di kiri atas, berarti titik 00-nya itu ada di sebelah kiri atas gitu. Kalau registrasinya di tengah, berarti titik 00-nya itu ada di tengah di sini misalkan. Kalau kotak misalnya di sini, titik 0,0-nya itu berarti nanti objeknya ada di tengah-tengah. Kalau registrasinya di kiri atas, titik 00-nya itu nanti objeknya di sini. Kira-kira kayak gitu. Untuk registrasinya adalah di tengah saja. Namanya movie clip. Oke. Nah, ini dari mana kita tahu kalau dia adalah sudah menjadi simbol movie clip? Kita tinggal klik saja, nanti di propertiesnya ada tulisan movie clip. Kayak gitu. Yang grafik juga kita convert to simbol, beri nama grafik. Ininya type-nya ganti grafik, registrasinya oke. Dan yang terakhir adalah button, convert to symbol, button. Type-nya itu dia button, registrasi di tengah oke. Nah, ini adalah objek yang telah kita convert to symbol. Movie clip ini akan, si simbol ini akan saya buat rotasi berputar. Caranya di double klik. Jadi ini kalau di double klik, yaitu kita masuk ke dalam area dari movie clip ini. Ini saya akan membuat rotasi. Frame 50, klik kanan, insert
Kalau movie clip berarti kalau mau dirotasi gitu ya, berarti dalamnya juga harus di convert lagi to simbol gitu. Caranya seperti biasa, klik klik. Jadi di dalam flash itu sudah terbiasa ada simbol di dalam simbol, kira-kira kayak gitu. Ini kita convert to simbol, kita kotak ya, objek dari kotaknya kita ganti menjadi grafik ya. Grafik saja. Oke. Nah, jadi balik lagi ke scene awal. Nah, scene 1 ketika diklik ini, klik ini namanya adalah kotak dari grafik gitu ya. Nah, ini klik kanan insert keyframe. Di frame ini kita bikin ini di tengah-tengahnya, klik kanan create classic twin. Oke, setelah itu kita bikin rotasi cewek itu searah jarum jam, kalau cewek itu bertentangan dengan arah jarum jam gitu, counter clock dan apa gitu satu lagi. Ini yang tidak berlawanan arah dengan jarum jam, jadi ke kiri gitu. Nah, kira-kira di enter, oke. Sip. Ini 50 frame ya. Karena tadi di awal ini 50 frame, kita ulangi di sini juga 50 frame. Ini cukup dengan klik kanan insert a frame saja untuk sementara ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya, si grafik ini kan telah di-convert jadi grafik. Oke. Kalau yang movie clip di propertiesnya itu dia ada filter. Di properties itu filter ini ada blur dalamnya, kita di filter, add filter, bisa blur, glow, bevel dan lain-lain sebagainya. Kita gunakan drop shadow. Oke. Nah, si grafik itu tidak ada tools untuk filter. Jadi perbedaannya salah satunya itu. Kalau grafik itu, tapi si grafik itu kalau kita ini kan udah ya kotak, terus di dalamnya kita bikin lagi insert blank keyframe. Sini kita masukkan kotak. Oke, di frame ketiganya klik kanan insert blank keyframe. Kita akan memasukkan polystar. Oke, dengan warna. Oke, di dalamnya itu sebenarnya ada 3 objek, lingkaran, kotak, dan segi 5. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau di movie clip itu di dalamnya meskipun ada rotasi kayak gitu, tetapi ketika kita di play di sini, dia itu tidak bergerak di preview. Kalau si grafik dia itu di dalamnya kita bikin ada berapa objek, dia otomatis bergerak, tetapi dia bisa dibuat berhenti. Caranya diklik. Nah, kalau keunggulannya dari grafik adalah kita bisa lihat looping, ada tools looping di sini. Loopingnya itu mau play once atau single frame gitu. Kalau loop berarti ini loop, jadi dia muter terus tuh. Kalau play once berarti dia sekali gitu, dari sini sekali udah gitu berhenti. Atau single frame, misalkan kita mau ke frame 3, kita bisa langsung anjlok ke frame 3, misalnya enter. Nah, jadi di dalamnya langsung ke frame 3 untuk grafik. Untuk grafik ini berguna sekali ketika kalian akan membuat animasi mulut. Kalau kalian bikin animasi gerakan mulut itu A, I, U, E, O, F, S, G, misalnya kayak itu A, I, U, E, O yang mangap-mangapnya itu, kalian bikin lip sync, misalkan lip sync dari nyanyi gitu pakai bibirnya itu, kalian bisa menggunakan dari looping ini single frame. Misalkan ini kita ibaratkan mulut saja ya, misalkan gitu. Kalau frame ke 1 oh, jadi bisa gitu, frame 1 oh, nanti dari sini play lagi single frame, diklik di properti single frame, ganti frame ke satunya jadi 3 misalkan. Nah, jadi bisa berubah tuh, berubah sesuai dengan keinginan kita. Itu untuk yang grafik. Kalau si movie clip nggak bisa. Movie clip itu ya dia di play itu diem, tapi nanti kalau di control enter dia baru muter tuh kalau movie clip itu.
Kalau di control enter baru ngeplay gitu. Kalau di publish, kalau di tampilan ini pasti diem nggak kelihatan. Sedangkan untuk button, tadi kan kita sudah buat button nih. Tipenya tuh button. Ketika di double klik, dia akan ada tampilan tambahan yaitu up, over, down, and hit. Nah, kira-kira kayak gitu. Up itu kalau dibiarkan, over itu kalau di atasnya si kursor diletakkan di atas. Kita bisa menggunakan ini nih untuk permudah. Kita tambah teks saja untuk permudahkan. Oke, jadi di dalamnya itu ada teks ini untuk up. Oke, ini untuk up. Over itu ini di hit F, insert frame aja dulu. Ini over, yang down itu insert keyframe. Lalu kita ganti menjadi down. Yang terakhir hit, klik kanan insert keyframe, hit. Oke. Jadi up ini posisi aslinya, over itu ketika roll over di atasnya, insert keyframe kita ganti ketika over itu lebih di zoom ya. Ini pakai shift, pakai alt dan shift biar agak lebih besar. Warnanya diganti misalkan jadi warna hijau. Up, over, down. Down itu ketika diklik gitu kira-kira. Hit itu jangkauannya kalau nggak salah. Ini. Down itu insert keyframe down, dan hit itu insert keyframe adalah jangkauan dari si tombolnya tadi. Oke, kira-kira di sini kita Ctrl Enter, up, over, down, ya kan, up, over, down. Jadi kalau up itu awalnya, over itu kalau ada di atasnya, nanti berubah untuk bikin animasi. Down itu ketika diklik kiri-klik. Lalu si hit itu fungsinya apa? Hit itu adalah jangkauan. Nih, kita lihat lagi hit. Ini hitnya itu besar, jadi dia jangkauannya itu ketika di luar sini si tombolnya sudah berfungsi. Bisa saja hitnya dikecilin gitu. Kalau hitnya kecil gini, ketika kita di Ctrl Enter, nah ketika di sini didekatkan ke sini dia belum menjadi tombolnya belum bergerak karena tadi hitnya adalah kecil segini jangkauannya itu, jadi harus di tengah tuh baru bisa gitu. Biasanya hit itu sama dengan yang ini. Ini hit itu berarti pakai Alt saja agak lebih mudah. Alt klik pindahkan. Nah, jadi hitnya di sana. Ctrl Enter. Nah, itulah perbedaan antara movie clip. Jadi movie clip itu ketika di Ctrl Enter baru dia keluar gerakannya. Kalau di timeline nggak ada. Terus kelebihannya movie clip dia itu ada layer filter. Kamu bisa menambahkan drop shadow atau filter blur dan lain sebagainya. Sedangkan untuk grafik dia itu tidak bisa menggunakan blur atau drop shadow dan sebagainya. Dia itu nggak bisa, tapi si animasi bisa play langsung di timeline. Dan si grafik ini berfungsi ketika kita akan mereplace objeknya. Jadi di grafik itu ada fungsi looping. Kalau di movie clip nggak ada, di grafik itu ada fungsi looping. Kita bisa pilih loopingnya akan single frame, play once, atau looping terus. Nah, kalau pilihannya tadi di grafik ini kita pilih hanya single frame, berarti dia akan berhenti di frame tertentu, frame yang kita pilih. Kalau ini frame 3, dia berhenti di frame 3. Kalau misalkan play once, berarti dia satu kali bergerak gitu. Clear keyframe. Dia satu kali animasi, misalkan yang ini play once dia cuma satu kali gerakan, setelah di frame akhir dia berhenti. Kalau looping tadi, kalau loop dia akan terus berputar. Nah, itu fungsi dari grafik. Sedangkan si button itu untuk tombol. Ketika di Ctrl Enter dia itu akan terlihat ketika didekatkan. Tuh, baru ada kayak tombol interaktifnya. Nanti pas setelah UTS, pas UAS itu kalian akan banyak main di tombol untuk menggerakkannya gitu.
Itulah perbedaan dari movie clip, grafik, dan button. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang motion twin yang ada di Adobe Flash CS6. Secara garis besar, motion twin-nya itu ada 3, yaitu classic twin, yang kedua adalah motion twin yang biasa, dan yang terakhir adalah shape twin. Begitu. Sekarang saya akan membuat dokumen baru 1920 x 1080. Oke. Sini akan beri nama teks dan bikin 3 layer baru. Layer pertama itu classic twin. Jadi setiap objek itu biasakan disimpan di layer berbeda. Yang kedua itu motion twin. Ini juga sama motion classic motion twin. Dan yang terakhir adalah shape twin. Oke, ini teks. Ini teks berisi penjelasannya. Ini adalah classic. Oh, maaf. Classic motion twin. Ini warna hitam. Lalu di bawahnya itu motion twin. Dan yang terakhir, oh ini kita rata kiri saja. Sudah, line-nya juga diratakan. Oke, dan yang terakhir adalah shape twin. Oke, ini untuk shape twin contohnya ya. Nanti kalian akan belajar contoh-contohnya. Oke, classic motion twin, dan shape twin. Ini itu yang teks berarti di sini. Ctrl Shift V, ini teks, sudah dikunci saja. Classic motion twin, kita buat objeknya. Classic motion twin itu segi 4. Segi 4 berwarna hijau. Lalu motion twin itu kita segi 5. Ini untuk motion twin. Kecilkan sedikit. Dan yang terakhir adalah shape twin. Shape twin itu kita bikin dari segi berapa ya? Lingkaran saja nggak apa-apa. Oke, ini shape twin. Nah, classic motion twin, dan shape twin. Nah, selanjutnya kita akan membuat motion animasi untuk menggunakan classic motion twin. Pertama-tama kita akan convert dulu to simbol. Klik kanan, convert to simbol. Saya di sini menggunakan simbol grafik saja. Classic motion twin. Oke. Selanjutnya saya masuk ke frame 60. F, insert frame. Nah, ini classic motion twin, insert keyframe. Pindahkan ke sini. Ini classic motion twin. Klik kanan, create motion twin. Ini yang klasik ya. Ini classic twin, salah. Classic motion twin. Nah, ini classic twin. Oke, sudah. Selanjutnya motion twin. Ini juga di convert to symbol. Motion twin. Oke, grafik juga. Registrasinya di tengah. Klik kanan. Untuk motion twin itu kita tidak usah, kalau kita menggunakan motion twin yang biasa, kita tidak usah menggunakan insert keyframe. Cukup dengan insert frame. Nanti diklik kanan, create motion twin. Oke, nah motion twinnya baru digerakkan di sini pakai shift. Jadi kalau kita menggunakan motion twin itu, kita tidak usah menggunakan keyframe, nanti sudah otomatis.
Selanjutnya adalah shape twin. Saya akan membuat objek lagi shape twin. Tadi sudah ada ya. Lalu langsung ke shape twin itu, klik kanan, insert. Khusus untuk shape twin, kita tidak usah mengconvert to symbol. Karena shape twin itu dia kan twin dari pergerakan dari si bentuk ya. Jadi kita tidak usah ya. Ingat, untuk shape twin tidak usah di convert to symbol. Biasa saja langsung. Di sini kita bikin objek baru, misalkan di sini klik kanan insert blank keyframe. Jadi keyframe yang masih kosong. Lalu kita bikin objek baru itu misalkan ke lingkaran, kayaknya asik. Oh, bukan, tadi powernya lingkaran ya. Berarti lingkaran ke segi 4, berarti shape twin. Nah, misalkan gini. Oke. 1, 2. Nah, baru caranya di antara frame yang tadi, antara frame 1 dan 60, tengah-tengahnya klik kanan insert shape twin. Nah, inilah perbedaan antara classic motion twin, dan shape twin. Kalau classic motion twin dia itu harus ada frame awal dan frame akhir. Tanda berhasil dari classic motion twin itu jadi berwarna ungu layernya ini. Sedangkan untuk motion twin dia nggak usah pakai keyframe, dia bisa langsung gitu. Keunggulannya kita bisa digerak-gerakkan di sini, misalkan biar dia agak ada bergerak misalkan gitu. Oke. Jadi dia kelihatan gerakannya zigzag. Ini bisa juga diklik. Nanti mana? Isnya misalkan. Jangan dulu saja, ini aja dulu. Nah, jadi kalau si motion twin itu dia animasi yang tidak usah menggunakan insert keyframe, tapi nanti dia ada frame-frame kecil. Simbolnya adalah bentuk ketupat ini, titik berbentuk ketupat. Sedangkan shape twin itu dia berubah, misalkan ini dari lingkaran berubah menuju segi 4. Syaratnya adalah si objek itu jangan di convert to simbol untuk shape twin. Selanjutnya kita akan mempelajari, di sini untuk lebih mudah. Ini kan masih kaku animasinya. Kita bisa memanfaatkan 3 is yang ada di flash. Yang pertama, klik di antara objek ini di tengah-tengah. Isnya itu ini 0 ya, yang classic twin 0. Misalkan yang ini itu, yang motion twin itu isnya itu out. Yang ini terakhir shape twin itu in. Nanti kita ada perubahan perbedaannya. Tuh, ada perbedaannya kan? Jadi yang kotak itu, ini kotak itu dia isnya itu in. Jadi kalau in itu dari lambat ke cepat, lambat ke cepat. Sedangkan untuk yang apa ini? Untuk yang motion twin dia out. Out itu dari cepat ke lambat, ngerem di sini. Nah, untuk membuat animasi yang lebih lembut, kalian bisa memanfaatkan fitur dari is ini. Menggunakan is out biar nanti ada ngerem animasinya. Kalau is in itu dari lambat ke cepat. Ini yang normalnya, kira-kira kayak gitu. Di tools ini juga ada versi apa? Ada pilihan opsi untuk is, ada juga untuk rotasi. Misalkan ini yang klasik, selain di is, yang klasik selain di is dia juga dibuat rotasi, satu rotasi. Jadi kayak itu. Nah, bisa juga caranya klik di frame ke-30, insert misalkan ini di yang ini nih. Ini itu, yang ini kan ke create motion itu 0 saja dulu. Nanti di frame ke-30 itu dia insert keyframe. Nah, dari sini datangnya isnya out, dari sini isnya in. Coba. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalian bisa memainkan animasi di sini. Ini kayaknya kebalik deh. Ini out, ini in. In. Oke.
rotasinya jangan dulu berarti. Rotasi bisa juga. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada perbedaannya kan antar setiap animasinya. Oke, jadi di pertemuan ini kita belajar tentang movie clip, grafik, dan button, serta kita belajar mempelajari perbedaan antara classic motion twin, dan shape twin.